Kembali di Newsroom, pemirsa, akibat terjangan banjir bandang Jalan Nasional penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan tertutup aliran sungai. Warga bahu-membahu membangun jembatan darurat. Banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan menyisakan banyak kerusakan. Nyawa melayang, rumah dan perkampungan menghilang. Sungai pun kian lebar, sementara jalan seakan berubah menjadi sungai. Seperti jalan lintas Sibolga Padang Sidimpuan ini. Akibat diterjang banjir bandang, jalan penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara ini berubah menjadi aliran sungai. Akibatnya ratusan warga sekitar terisolir. Kala petaka mereda, aparat kepolisian dan warga bergotong royong membangun jembatan darurat. Walaupun dibuat dari gelondongan kayu yang dibawa bandang, jembatan sepanjang 20 meter ini bisa difungsikan. Untuk menjaga keselamatan warga, personil Satprimo Polda Sumatera Utara dikerahkan dari pagi hingga sore. Secara bergantian mereka berjaga di sekitar jembatan. Kami di sini bertugas bang untuk buka tutup rute yang sudah dibuat bang, jembatan darurat. Bila mana ada yang mau dari Garoga ke Anggoli ataupun sebaliknya, kami sistem bergantian. Jika dari Anggoli mau ke Garoga, kami tutup dulu akses yang dari Garoga. Begitu juga sebaliknya bang. Ya syukurlah ada Bang Brimob bisa terbantu kita untuk menyeberangi jembatan ini. Karena kalau dilihat, wah, sangat takut kita ya kan. Tapi karena ada Bang Brimob kita terbantu, karena kita anak-anak kita kecil-kecil. Bencana sudah berlalu, kini saatnya bahu-membahu membangun kembali yang rusak dan menata hidup baru. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri bantu bersihkan rumah warga pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Sementara itu, guna memantau aliran sungai dan keamanan warga, Brimo Polda Sumatera Utara melakukan patroli malam. Aparat gabungan TNI Polri bantu warga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membersihkan rumah warga dari endapan lumpur pasca banjir bandang dan longsor melanda. Dengan menggunakan cangkul, skop, dan angkong, puluhan personel TNI Polri bersama warga bergotong royong bersihkan permukiman dari siang hari. Terkait hal tersebut, warga yang merasa terbantu mengucapkan terima kasih atas bantuan personel gabungan TNI Polri. Terima kasih untuk TNI Polri yang telah membersihkan rumah kami. Semoga TNI Polri sehat selalu khusus ke depannya. Sementara itu, Brimo Polda Sumatera Utara gelar patroli malam mulai pukul 11 malam hingga 5 pagi di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam patroli tersebut, mereka melakukan pengecekan rumah warga serta bantaran dan hulu sungai. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada indikasi longsor, penyumbatan airan sungai maupun potensi luapan air yang mengancam keselamatan warga. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Komandan Satuan Brimo Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau Isnur Eka. Selamat malam, Pak Rantau. Selamat malam, Mas Davi. Baik, Pak Rantau, patroli malam yang dilakukan semuanya. Ya, patroli malam yang dilakukan jajaran Brimob selama ini tidak hanya untuk keamanan tapi juga bagian dari upaya deteksi dini kondisi di lapangan, Pak. Bisa dijelaskan sejauh mana patroli malam ini dilakukan oleh Anda? Baik, terima kasih Mas Davi dan seluruh pemirsa di tanah air. Patroli malam yang kami lakukan dan juga gabungan dengan TNI Polri yang ada di Kecamatan Batang Toru, ini kita lakukan demi untuk menjaga keamanan 4 desa yang ada di Batang Toru yang terdampak
antara lain Desa Ai Ngadol, Huta Godang, Garoga, dan juga Batu Horing. Ini kita lakukan untuk menjaga keamanan di waktu malam sebab masyarakat desa-desa tersebut ketika malam ini mereka kembali ke pengungsian dan juga ke rumah-rumah keluarganya di luar dari desa ini sebagian. Nah, ada juga mereka yang masih menetap di rumah-rumah yang sudah dibersihkan sebagian di waktu paginya. Demikian Mas Davi. Baik, Pak, kemudian bagaimana proses distribusi bantuan, kemudian juga mungkin evakuasi-evakuasi yang dilakukan untuk membantu warga di wilayah-wilayah yang saat ini masih sulit dilalui, seperti apa kendala di lapangan yang ditemukan, Pak? Contohnya seperti yang di seberang, yaitu di daerah Angoli. 2 hari lalu kan hujan deras, mulai dari maghrib ya, hampir isya, kurang lebih 3 jam, hampir 3 jam. Itu yang tadinya sudah dibuat jembatan darurat oleh TNI Polri, pemerintah, perusahaan, Pemda, itu hanyut. Dengan demikian kita berupaya semua TNI Polri, perusahaan yang ada, terusnya tokoh masyarakat yang ada, menggunakan gelondongan kayu yang ada, itu mencoba untuk menyambung kembali walaupun itu darurat. Ini yang kita berupaya untuk untuk mencoba membuka akses walaupun itu darurat. Dan untuk penyaluran bahan-bahan bantuan itu juga kita lakukan dengan berjalan kaki. Demikian Mas David. Baik, yang paling menjadi tantangan Pak, apa saja Pak? Khususnya ketika bertemu dengan warga di sana, terutama juga ada lansia dan anak-anak. Seperti apa yang mereka inginkan dari teman-teman kepolisian Pak? Rata-rata dari masyarakat menginginkan ya segeranya terbuka akses kembali. Ini yang mereka inginkan, terusnya juga dari kita semua, TNI, Polri, pemerintah, tidak henti-hentinya terus mendatangi masyarakat yang membutuhkan. Ini yang TNI, Polri, masyarakat, dan juga elemen-elemen lainnya yang berempati memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat tersebut. Demikian Mas Davi. Baik, terima kasih Pak Rantau Isnur Eka dan Satbrimopolda Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami. Kami doakan semua urusannya di sana lancar Pak ya, dalam rangka membantu warga terdampak di sana. Salam kami untuk teman-teman anggota yang lain Pak. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam Mas Davi. Puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang dikerahkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Buswa, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin. Satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang udah di atas, yang mengkurdi di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan.
Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebaikan jembatan. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk menjangkau wilayah terisolir akibat longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat, pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak longsor dan banjir bandang di wilayah Sumatera Barat terus diwujudkan melalui distribusi logistik dari Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Misi bantuan ditujukan ke wilayah tanah datar dan Kabupaten Agam yang hingga kini masih kesulitan akses darat akibat material longsor dan lumpur tebal. Pada misi pertama, helikopter menurunkan logistik seberat 1.300 kg di lapangan sawah Lingkuang, tanah datar. Bantuan ini terdiri dari bantuan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta obat-obatan bagi pengungsi. Sementara itu, misi kedua dilakukan ke lapangan Jorong Masang, Kabupaten Agam dengan membawa bantuan seberat 1.500 kg yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Dan ke bagian utara, yaitu bagian Pasaman dan Pasaman Barat, Palambayan, Kabupaten Agam. Kemudian di bagian agak selatan timur ada ke Solok, kemudian ke lebih selatan lagi ke pesisir dan pesisir selatan. Pengiriman bantuan melalui udara akan terus dioptimalkan agar kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Terisolir akibat banjir bandang, warga di Aceh dan Sumatera terisolir dan kehabisan bahan makanan. Namun hidup terus berjalan, bahu-membahu mereka berjuang mencari makanan. Ada ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Semawe. Pemandangan tidak biasanya terjadi di Bener Meriah Lok Semawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit. Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan perlindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang ditelan bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren, Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih yang tertera di bawah ini.